Sebelumnya beri tepuk tangan untuk yang membuka acara kita. Ada Tari Sigra dari komunitas tari Ayodhya. Tepuk tangannya mana dong? Dan kita ini berasa wisata banget ya. Betul, padahal ini tuh nggak jauh loh dari jalan nasional yang ada di depan. Dan nggak jauh dari Jogja ya. Betul. Ini perbatasan dari ternyata kita Bantul dan Kulon Progo. Kita menemukan tempat yang bisa untuk menyendiri. Healing. Di tengah-tengah sawah. Iya. Jadi kita itu. Tapi kok nggak sendiri kita? Kita berbanyak ya. Pengennya sendiri Mbak, tapi ternyata kita itu kemana-mana selalu ketemu dengan teman-teman pengusaha UMKM. Ya. Dan hari ini memang luar biasa. Di tengah sawah pun ada para pengusaha UKM ya. Ketemu loh. Biasanya itu ketemu kodok, ketemu ulo, ketemu UMKM. Ibu-ibu. Luar biasa. Iya soalnya diundang ke sini. Masalahnya kan harus ke sini. Tapi ini memang tempat yang istimewa juga. Ini juga sebagai desa wisata, desa budaya, rintisan desa mandiri budaya. Kita sedang di Kopi Sawah Sukoreno. Ini di Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo. Untuk Kulon Progo. Ini harus semangat ya ibu-ibu ya. Karena kita tuh mau memamerkan Sukorno itu punya apa aja sih gitu ya. Potensinya apa. Kulon Biar Progo itu semakin apa dikenal. aja. Siapa tahu habis dari acara ini lalu banyak yang datang ke sini. Nyari ibu-ibu, bapak-bapaknya juga ada. Iya, juga nggak harus datang ke sini tapi langsung nyari produknya. Nyari produk. Itu dia. Dan hari ini bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita senang banget bisa ketemu dengan ibu-ibu semuanya di acara Sarasehan Si Bakul. Tepuk tangan lagi. Pokoknya harus tepuk tangan yang kenceng ya. Tepuk tangan terus. Karena pokoknya. tepuk tangan itu adalah mengundang rezeki. Oh iya. Jadi kalau misalnya jualan tuh ada orang lewat, bablas tuh tepuk tangan, dia balik lagi. Iya, ada apa Bu? Mang Tumbasi. Bener ya? Iya, tepuk tangan itu mengundang rezeki. Aat lagi kerja, minta tepuk tangan gitu ya. Karena kalau nggak ditepuk tanganin nggak dibayar. Iya, kita itu cuma dapat tepuk tangan itu seneng banget. Iya banget. Dan kita tambah seneng lagi karena saat ini kita bersama ibu-ibu hebat ini yang mewakili sebagian dari potensi yang ada di sini. Iya, ini baru perwakilan aja ini ya. baru perwakilan aja dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Sebelum kita nanti juga informasikan di depan sudah ada Mbak Lista dan Mas Rafael. Iya, mana nih? Mbak Lista mana kok nggak berdiri? Iya. Nah, itu dia. Ibu-ibu mereka itu siapa ya? Nah, siapa mereka? Mbak Lista nanti akan membantu ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini untuk lebih kenal dengan si Bakul. Ada yang sudah ikut si Bakul? Angkat tangan. Ada yang pernah dengar si Bakul? Pernah. Iya, sudah dapat kaos si Bakul semua? Sudah. Lah berarti harus hukumnya wajib untuk nanti daftar si Bakul. Nanti silakan daftar si Bakul. Daftar sama mereka berdua ya. Karena dengan daftar si Bakul tuh banyak sekali fasilitas yang bisa Anda peroleh. Iya. Satu di antaranya yang paling menarik adalah gratis ongkir untuk produk Anda dikirim kemana saja. Mau? Nah, misalnya nanti beli roti atau beli beras dari sini, dari Sentolo ke Papua. Gak usah mikir bayar ongkirnya. Terus dilempar Mas? Ya enggak, kita sudah kerjasama dengan jasa pengiriman, nanti ongkos kirimnya ditanggung pemerintah. Mau ibu-ibu yang di sini mau nggak? Mau dong. Mau. Nanti daftar, tinggal daftar. Sudah kita bawa teman kita. Jadi sekarang kita nanya-nanya dulu. Tanya-tanya. Yang pertama dengan Ibu Ketua KWT. Ibu Sinten Bu? Nama saya Ibu Endang sebagai Ketua KWT Menursari Sukorno Sentolo Kulon Progo. Menursari. Iya. Anggotanya ada berapa Bu Endang? Ada 30 orang. Ibu-ibu semua pasti semua Bu, iya namanya Pak. KWT. Ya. Ibu-ibu semua. Iya. Sudah berapa lama KWT-nya? Berdiri tahun 2015. Oh, udah lama. Udah hampir. Kegiatannya apa saja Bu? Bikin apa? Di KWT kami kegiatannya banyak. Di antaranya ya jelas kita menanam tanaman soalnya KWT ya, tanaman sayuran di pekarangan, diwajibkan itu bagi anggota. Itu yang kedua kita gerakan di Demplot. Kita mau nanam di Demplot, jadi anggota setiap bulannya kita kerja bakti, bersih-bersih.
Selain itu kami KWT Menersari juga mempunyai banyak produk makanan. Yang jelas ini kita diunggulkan di Menersari egg roll. Egg roll ini Menersari, unggulannya ini. Ya, salah satunya egg roll. Ini maksudnya yang paling laku atau gimana ini? Ya bisa dikatakan begitu, apalagi mau hari raya itu Hari pasti raya itu banyak pasti pesanan. banyak yang pesan. Iya. Oke. Nah, ini berarti menanam gandum sendiri, Bu. Iya, menanam gandumnya titip di luar negeri, Bu. Oh. Ya. Jadi tapi punya tanaman sendiri, Tanaman cuman ini sendiri, saya yang produk kebetulan menunggulkan dibawa ada ini. ekro, ya. Tapi ngomong yang dari ditanam itu ada yang jadi produk apa? Ada pisang, dibikin keripik pisang. Oh. Terus kita bikin wingko juga, wingko kadar kelapa. Oh. Itu ada peyek segala Peyek. macam, banyak sebenarnya banyak. Tapi Terus yang dari unggulan ini. 30 anggota ya tadi. Iya. Itu maksudnya bekerja bikin egg roll semua gitu misalnya, atau ini bagian pemasaran, ini packing, ini Ada bagian-bagiannya enggak? Ya kami di KWT Menersari ada sub unitnya gitu Unitnya, ya. oke, Ada ada yang unitnya. bagian pemasaran, bagian produk, Oh, berarti produksi. sudah dibagi-bagi ya? Iya. Keren, gitu. keren. Ada Iya, bagian iya. bersih-bersih enggak, Bu? Ada, Oh, semua boleh. ibu-ibu. Bersih dompet. Iya. Nanti enggak dikira ibu-ibu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi sudah Oke. dibagi-bagi. Iya. Terus dari sisi keuangan, ada pencatatan keuangan? Insya Allah kita masih fokus di catatan harus ada. Oke. Tanyakan nanti kita bisa untuk mengetahui ini Laku apa berapa? untung apa enggak ini. Mau diajar segini kok jadinya segini. Nek kira-kira Oh, rugi. untung, Mana enggak? bubar, Mana gitu rugi ya? ya udah enggak usah bikin aja gitu. Galak loh ketuanya. Ya Mas iya. masa weh, enggak untung. Tapi ngomong-ngomong untung ini, Bu, bikin egg roll. Insya Allah untung, Bu. Oke. Oh, Ini sudah untung berapa? Waduh, lupa enggak dihitung Ibu ini nanti ke sini. Catatannya nggak ini dicatat. ngomong yang beli siapa Bu biasanya egg Ya roll-nya? masyarakat umum Di ada sekitar dari atau ada yang dari keluar? di sekitar ada dari mulut ke mulut kita pemasarannya yang jelas. Jadi berarti egg nanti roll-nya ada di kirim mulut gitu. Gitu ya? Dahat Ya. ke mulut orang lain lagi ya. Maksudnya apakah sudah misalnya keluar Kulon Progo gitu ke Banten? Ada, gitu ada juga. ada. Ini kalau boleh tahu pemasarannya lewat apa selain ketok tular gitu, ada Untuk- medianya? Untuk sementara kita masih getok tular manual, soalnya kita kan ibu-ibu khususnya itu kan masih sudah berumur, jadi kita Oh. mungkin gaptek atau gimana, Iya jadi loh. susah itu Pak. Kan kalau pakai gadah online. putra-putra. Wah, kalau yang Nah, punya putra-putri ini kerso biantu mboten niki. HP-nya buat sendiri-sendiri, Mas. Wah, makanya kayak itu. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini sudah punya izin-izin apa, Bu? Ini ada PIRT, udah dapat. halal, Halalnya udah. Ya. Oke. Ya. Kurang apa nih? sudah ada semua kok Bu ini. Wah, Ya, lengkap. udah Kalau komposisi untuk barang mengembangkan KWT-nya, Ya. ini sebagai ibu ketua kan tahu nih, wah ini kayaknya butuh ini, misalnya seperti itu, misalnya ada yang tanya seperti itu, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan? Ya untuk meningkatkan produksi ya ini ya. Iya. Itu ya jelas mungkin alat-alat. Peralatan. Selama ini kan kita untuk bikin error kan kita manual. Manual Ah, ya? siapa tahu nanti ada yang kalau Bu tak bantu pakai listrik jadi alhamdulillah kita itu yang kita tapi harapkan pernah gitu. Pernah mengajukan enggak? Belum. Pasrah ya kan tadi. Emang ada Belum. alatnya yang pakai listrik? Ada. Oh, ada. Jadi Oh. mempercepat mempermudah produk egg roll. Oh, ya. Kalau pelatihan-pelatihan sudah sering ikut ya? Ya, kalau pas Oke. ada undangan, diundang kita juga ikut. Kalau enggak diundang diem aja? Ya, kan siapa tahu kan nggak diundang kok didatang gitu loh Lah kan. masa saya tiba-tiba datang, Mas? Ah, makanya Nggak itu. ada acara. Enggak, Iya. maksudnya kan kita itu harus aktif, kita harus nyari Iya, informasi oke. karena Dinas Koperasi dan UMKM DIY ini kan juga punya media sosial Bu. Jadi sekarang tuh Nanti tinggal di-follow informasinya ya. lewat media sosial. Oke. Ya, ya, Oke, ya, Bu ya, Endang, oke. matur nuwun Bu Endang. Ya, Matur nuwun, Bu sama-sama. Endang. Berikutnya adalah Bu Yayu. Ini Bu Yayu produknya apa, Bu? Beras ya. Beras Coba organik. dilihatin berasnya istimewanya di mana? Ini beras apa, Bu? Beras apa? Oh, Diceritakan Bu. Jadi usaha kami adalah budidaya pertanian organik. Budidaya pertanian. Ya. Jadi ini Ibu Kemudian- punya petani-petani yang dikoordinir. Iya, ada petani-petani yang kita dampingi. Kebetulan di kawasan kita itu Jatisarana ada 217 hektar kawasan organik. Wow. Organik ya Bu J. itu. 217 hektar. Iya. Sudah segitu banyak organik. Akan tetapi yang sudah melalui izin lesos, ikut izin lesos itu baru 3 kelompok. Yang lainnya itu masih pertanian konvensional. Akan tetapi kami jamin tetap menjadi budidaya petani sehat karena apa?
karena mau tidak mau petani mereka harus menggunakan pupuk organik. Karena memang kami dari pusat sudah di off RDKK-nya sehingga tidak bisa menebus bantuan pupuk kimia. Jadi mau nggak mau mereka menggunakan pupuk organik. Iya. Terus yang ditanam apa nih jenis berasnya Bu? Ada beras merah, ada beras putih, kemudian unggulan beras Kulon Progo yaitu beras menor, rojo lele, impari. Beras menor. Iya. Oh apa itu maksudnya Bu? Beras yang unggulan Pakai lipstick. punyanya atau bling-bling gitu. beras unggulan Kulon Progo. Menor. J. Oh. Padi menoreh artinya. Oh, padi menoreh. 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 Iya. Oke. Aku pikir pakai bedak sama lipstick. Oke. Bukan, itu beras unggulannya Kulon Progo. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri Bu, ini berasnya itu sudah sampai Nggih. mana? Kalau pemasaran organik untuk sementara ini kemarin kita memang difasilitasi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Semua pegawai Dinas Pertanian wajib Harus beli. wajib membeli produk beras organik. Walaupun larang. Walaupun mahal. Lah iya toh. Larang. Lah kan pegawai terus beli beras kok yang premium ini beras Sebenarnya tidak mahal Ibu kalau kita tingali dari segi manfaatnya itu Betul. tidak bagi mahal. yang sudah tahu Nggih. ini Jadi larang karo orang tergantung di duit apa orang. Iya, kalau nggak punya duit larang. Larang. Nek pas duit duit tur ento gampang. Iya, gue ya Iya. relatif lah. Oke, berarti ini pemasarannya nggak masalah karena sudah langsung ada yang menerima gitu. Sementara memang baru dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo. Pengennya. Tetapi kami berharap dari pihak-pihak lain, kemitraan-kemitraan yang lain kita masih tetap mau bermitra. Karena kami memang Stoknya ada ya Bu, kalau misalnya insya Allah ada, semua insya Allah. OPD gitu misalnya. Insya Allah belanja ada, gitu. insya Allah ada. Kalau memang kebutuhannya itu sudah banyak, insya Allah nanti petani Jatisarono juga akan semangat. Oke. Karena kalau usaha itu yang paling penting kan adalah memang pemasarannya. Nggih. Pemasaran. Nek pemasarannya lancar, insya Allah petaninya juga semangat. Oke, kita doakan semoga lancar. Amin. Tapi nanti juga semoga dari obrolan ini kita ketemu lagi menemukan potensi apa atau Amin. peluang apa Solusi. gitu ya. Ya, amin. Oke, terima kasih kita berikan tepuk tangan untuk Bu Endang, dan juga Bu Yayu. Monggo. Matur nuwun, kita gantian dengan Terima teman-teman kasih yang lain. Mbak. Bu, Oke. rollnya saya ambil lagi boleh Bu? Iya, oke di sini. Oke, matur nuwun. Berikutnya saya Silakan, undang Ibu. Mbak Dinar sama Bu Siti. Monggo silahkan. Iya, Kita gantian. Ini kita ibunya iya. keren-keren ini. Nah, ini silahkan Mbak. Monggo. Mbak Gula Semut ini. Iya. Sebenarnya sih nggak ini sudah nggak asing lagi Mbak Iya. Dinar ya, udah pernah ketemu ya. Tapi Betul. sekali lagi kita perlu belajar banyak dari UKM-UKM yang memang sudah bisa naik kelas dengan Betul. sendirinya. Langsung Emang sekarang cerita. kelas berapa Mbak? Tahun lalu kelas berapa? Ini Sekarang baru kelas daftar berapa? ulang Mbak. Oh daftar ulang ya? Iya. Kamu yang daftar ulang. Mbak Dinar apa kabar? Baik, Mbak Masih Marta. produknya? Masih. Oke, gula semutnya Adana masih. Nah, boleh cerita nih, apa yang membuat hari ini berbeda gula semut Adana dengan gula semut yang lain? Oh iya. Kalau gula semut Adana ini tidak hanya yang original atau yang tanpa rasa. Nah, di Adana ini mencakup kelompok tani KWT termasuk itu untuk penanaman empon-emponnya. Jadi gula semut Adana ini memadukan gula kelapa ataupun gula aren dipadu dengan tanaman biofarmaka. Dan itu menggunakan dari masyarakat sekitar. Iya. Oke. Terus hari ini juga Adana sudah sampai mana produknya Mbak? Sampai mana-mana. Yang mana-mana tuh Iya. mana Mbak? Sampai Ya, terjauh di mana? sementara masih di Malaysia. Oke. Gimana caranya Mbak bisa seperti Kok itu? bisa gitu kan, UKM pengen kok juga bisa loh. sampai Kan pengen toh ekrolnya juga sampai Malaysia Bang, sampai Dubai apa-apa Oh gitu. gitu. Sebenarnya simpel saja nggih. Nama saya Dinar. Saya maunya itu penjualan saya berdinar-dinar gitu loh. Weh. sesuai dengan namanya ya, Iya. berdinar-dinar. Iya. Terus Ya, kita Inovasinya kah? inovasinya tidak hanya di produknya, tetapi kita kembangkan di eduwisata. Jadi para pengunjung bisa melihat proses produksinya. Prosesnya Ya, langsung. mulai dari penyadapannya bahkan. Oke. Jadi mulai penyadapannya kita Berarti libatkan. ada ceritanya, Ada cerita, edukasinya. iya, Jadi ada. nggak cuma sekedar gula semut gitu ya. Iya, Gula itu, tapi bisa dikembangkan
lainnya juga bisa menjadikan sangat bisa sumber. dan itu sangat bisa menambah lapangan pekerjaan Mbak Betul. Marta. Dari mulai penyadapnya, mulai dari penitisannya, jadi gula batok, kemudian kita olah jadi gula semut, kita berkolaborasi dengan Wah, masyarakat sekitar. Itu berarti bisa dipecah lagi. Kalau tadi KWT itu punya sub unit-unit, ini juga unit usahanya dipecah-pecah juga. Penyadapnya biasanya menek apa gitu, tapi sekarang ada atraksi entertainmentnya, bisa Iya. komunikasi. Masnya belum pernah ke sana kan? Nanti Kalau di habis sana ini. Bu suruh menek pohon loh. Iya. Apa? Oh, Kamu? Iya. aku. Iya. Bukannya beruk yang suruh menek. Bergerak itu untuk gerus. Mbak Dinar itu punya pohon kelapa yang pendek ya? Ada. Orang sih telung pelong. Iya boleh kalau mau nyoba yang itu. Nggak apa-apa. Tapi kalau nanti mau pura-pura menek, Pura-pura menek di pura- foto bisa. dari Iya, bawah gitu. di foto dari Sudah kelihatan naik gitu. dengan kecanggihan kamera nanti kelihatan kayak deres gitu. Padahal enggak ya. Berarti itu dari bawah. Itu bisa jadi foto booth kan kenang-kenangan tuh. Iya. Pura-pura menek di foto terus Iya. ditulisi ini apa namanya? Penderesan gitu, penderesan deres gitu di ya, Kulon iya. Progo gitu kan keren Bisa. tuh buat update status gitu. Iya. Iya. Jadi kalau dari Mbak Dinar ini berarti menggabungkan beberapa hal itu menjadi konsep bisnis Iya, ya. konsep bisnis Iya. terbaru Ada ya. edukasinya, eduwisata, iya, oke. produknya sendiri diinovasi Iya. dan seterusnya gitu ya. Harapannya Mbak, ini kan udah keren sekali. Masih ada harapan yang mungkin belum. Masih pengen ngembangin seperti apa? Pengen sekali. Jadi kalau sampai saat ini baru di gula semut tadi kita punya 26 varian. Kita sudah kembangkan yang minuman ready to drink, juga kita kembangkan di sirupnya. Next time kita kepingin yang lainnya lagi gitu Apa loh. tuh? Rahasia ini. Masih rahasia Mbak Marta. Proyek rahasia. Oke Kalau Mbak gitu Dinar. nanti kita belajar banyak terus lah ke Iya. Adana ya Mbak Dinar Boleh, ya. boleh, Biar monggo. kita juga ketularan dinar-dinar. Iya, saya mau menek wet kambil pokoknya. Besok Iya. kita siapkan ya. Boleh, boleh. Temannya, ya, Boleh, Mas. setiap hari kami produksi jadi Oh, bisa dilihat setiap Biasa hari. ini Mbak Dinar pokoknya kita Iya, cari. kamu nanti harus 20 pohon loh. 20 pohon. Biasanya Saya nggak yang tanggung ada- jawab Mbak. Apa? Saya nggak tanggung jawab kalau masih 20 Saya pohon. tanggung jawab nanti. Kok marahi penasaran gimana? Iya, Oke Mbak oke. Dinar, besok kita akan jalan-jalan ke tempatnya Yes, Mbak siap, Dinar. siap kami tunggu. Satu lagi Berikutnya. adalah Bu Siti. Ini juga menarik. Ini juga menarik ini. Teh kebunku. Apa ini bukannya lagu? Kebunku ada tehnya. 5. Kebunku ada tehnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh kebunku ini merupakan produk inovasi. Jadi kami Sari Jampe itu bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian, khususnya di Bio Farmaka. Untuk produk-produk yang lain itu ada wedang uwu, ada telang sari, ada seruni. Nah ini teh kebunku ini produk kolaborasi antara Kapanewon Samigalo dan Kapanewon Pengase. Jadi di Samigalo itu ada teh, ada kebun potensi teh, teh. ada potensi Terus teh. yang Itu satunya? ada di Purwosari, ada di Ngargosari, Tritis, Kelinggo dan sebagainya. Nah itu kami ada teman di sana, komunitas namanya Pak Heri. Nah punya ide Pak Heri itu bagaimana kalau teh yang selama ini teh sangre di sana itu Teh sangit ya di Teh sana ya. sangit, Kita sudah oh. ketemu soalnya kemarin. iya, Kemarin oh iya, ketemu teh sangit. makanya kan sangit ya Mbak ya, sangit. Terus ketemu itu Bu Siti jadi nggak sangit. nggak sangit, jadi seger, jadi sepet-sepet seger mau nangis Dan- gitu. Oh jadi sepet. Ya. Jadi ini kita kolaborasi yang tadinya itu teh sangit itu biar konsumen itu merasakan tidak hanya sangit saja, Heeh. tapi ada pahitnya, ada pedesnya, ada segernya, Maka ada ditaruhlah mau nangisnya. Maka saya bikin kolaborasi dengan Pak Heri, kami tambah menjadi sebenarnya ini ramuan wedang uwu, cuma untuk sejangnya itu kami ganti dengan teh. Nah ini teh hijau, ini teh Oh, iya. teh hijau, teh jenis gambyong yang berasal dari Sumatera. Dulu kami bertanya kepada petani di sana, ini untuk bibitnya bantuan dari Dinas Pertanian dari tahun 1992. Tapi kok saya juga penasaran, pingin teh ini rasanya enggak hanya teh-teh gitu. Nah Dan kita akhirnya coba, akhirnya kolaborasi ini menghasilkan apa? produk seperti apa? menghasilkan Salah satunya. produk yang namanya teh kebunku, teh kebun Kulon Progo. Oh, Nah, dan penjualannya gimana ini Bu? Ini Setelah kita tambah dikolaborasi? jahe, kayu manis, cengkeh, kapulaga. Kapulaga. Nah setelah kami kolaborasi ternyata penjualan meningkat. Berarti lebih ya iya. naik Kalau nilainya. awal-awalnya ya namanya penjualan ya itu masih orang-orang penasaran.
Tapi dari yang penasaran itu kita bikin slogan. Awalnya penasaran, jadi ketagihan gitu. Wah, akhirnya repeat order terus. Iya, Berarti alhamdulillah. Anda sudah punya pasar ya? Sudah. Ini Sekarang ini sudah kita bahkan- perbaharui untuk PRT-nya udah Bahkan kepanjangan. ada sebuah hotel di Kulon Progo yang tertarik untuk Murayen. membrandingkan ya. Iya, Oh, kemarin oke. rebranding kita bekerja sama dengan Murayen Nah. sebagai souvenir teh kebunku juga. Jadi Jadi ini bisa inspirasi untuk UKM yang lain ya. Produk yang Kalau kita lain. mau inovasi sedikit aja ternyata lebih menarik. lebih menarik, Oke, iya, dan baik. asik itu, inovasi itu asik. Nah, dan Bu Siti kemarin habis juara apa Bu? Kemarin petani berprestasi Oke. Kabupaten Kulon Progo Tepuk tangan minta doanya dong. untuk tahun besok mewakili Kulon Progo maju ke DIY. Ini Oke. berkat teman-teman semua juga. Ini dua wanita yang berprestasi Iya, luar biasa. Jadi inspirasi ya. Semoga buat teman-teman yang lain. Mbak Dinar, Bu Siti, matur nuwun. Matur nuwun, Terima Ibu. kasih. Ya. Jadi tetap di Sarasehan Si Bagol. Bagol. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Si Bagol kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Si Bagol ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Si Bagol dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah terus wujud pelayanan Si Bagol kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Dadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Si Bagol. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. Tapi di sini selain ibu-ibu yang istimewa, ibu-ibu istimewa enggak? Kayak Jogja dong. Iya. Ini Mana ada suaranya kalau istimewa, tepuk tangan dong. Iya. selain ibu-ibu, ada juga bapak-bapak. Oh iya, ada bapak-bapak ya? Bapak-bapaknya angkat tangannya coba. Ini Oh. usahanya nopo, Pak? Usaha saya menemani istri. Ya itu enggak. usaha baik banget. Oh nih. iya lah, iya harus. Usahanya ada produknya, ada yang di bawah, mboten, Pak? Nopo, Pak? Tahu. Oh, semua tahu. Mana tahunya? Oh ya nggak kelihatan Mas, Oh, pokoknya tahu aja. Ada yang tahu. Oke. Oke. Yang lainnya bapak-bapak ada? Nopo, Pak? Langsung delik kabeh. Gak apa-apa. Iya. Nah yang istimewa lagi Bu-Ibu, Sukorno ini khusus loh kehadiran Ibu PJ Nah, Bupati. istimewa. Iya, nggak semua wilayah loh ini. Iya. Kalau di Kulon Progo pasti Bu PJ Bupati Kulon Progo, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA hadir. Monggo disapa Bu. Ye, Mak. Sugeng siang Bapak Ibu semua, ada bapaknya enggak? Ada. Kalau ini saya tak tengok dengan ada bapaknya enggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sugeng siang. Moga-moga sehat, bahagia. Kayaknya tadi lihatnya itu kayaknya waduh pada ini ceria-ceria. Pasti produknya juga seceria Bapak Ibunya. Contohnya yang di depan Bu, ceria itu. sekali. Kayaknya bisa seger dan anget ini kayaknya. Lihat apa ini? Teh kebunku. Gitu. Iya. Ya. Semoga nanti dicicip ya sama Bu PJ Bupati ya. Oke. Dan hari ini juga bersama dengan wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Pak Hifni Muhammad Nasih SEMBA. Apa kabar Pak Hifni? Alhamdulillah sehat. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selalu semangat dan juga laris dagangannya. Amin. Kok iya tahu loh Seneng ya. banget pokoknya ditunggai laris. Apalagi nek ditukoni. Sudah pasti kalau itu ya. Sudah pasti. Loh, tapi itu yang dibutuhkan. Betul. Makanya Dan kita hari ini kula juga nuwun kepada Pak Lurah Sukorno, Bapak Olan Suparlan Esos. Kula nuwun Pak Lurah. Alhamdulillah sehat semua. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan di acara bersama si Bakul ini. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu selaku pelaku UMKM tetap semangat selalu berinovasi untuk mengembangkan produk-produknya. Berinovasi pesannya Pak Lurah. Ini kok salah satu lokasi terindah yang kita datengin loh Pak. Terima kasih karena Sukorno hari ini ketempatan. Iya. Semoga membawa dampak positif sekaligus mempromosikan apa yang menjadi potensi yang ada di Sukorno ini. Iya. Ini kok saking senengnya healing semua nih tadi kru Pak, sampai ngantuk. Liar-liar loh. Karena ini di lokasinya di tengah sawah ini. Iya benar. Iya. Iya, jadi hari ini memang di tengah sawah. Kalau nggak percaya, nanti kameranya silahkan menyorot. Silakan diputar nanti. Iya berputar. Drone. Dan kemudian kita juga menghadirkan praktisi supaya ada masukan-masukan, ada apa ya tambahan ilmu lah untuk UKM. Nah, menyemangati yang paling pasti. Betul, yang hari ini hadir adalah Pak Rustam Afandi SPT. Pak Rustam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini enggak apa sudah sering ketemu sama teman-teman di sini ya Pak? Alhamdulillah sering. Iya. Jadi pasti kenal, hampir semuanya kenal. 99,9%. Wah ini 9,9. Paling yang gak kenal tuh malah yang anak kecil tadi yang hari itu. Oh siapa? Itu calon entrepreneur. Calon. Ya cuma kurang itu aja. Kalau yang Bapak Ibu kenal semua. Iya. Nah karena hari ini tadi sudah disampaikan UKM-UKM-nya beberapa aja Pak Lurah. Nah. Ini kan baru sebagian ya karena kan yang diundang nggak semuanya. Tapi sebenarnya di sini tuh ada potensi-potensi apa saja Pak yang sudah dipetakan, sudah didata oleh kelurahan Pak untuk UKM-nya Pak. Baik, terima kasih. Untuk potensi Sukorno terkait dengan kuliner ini sudah banyak sekali. Ada ekrol, kemudian ada roti pisang, kemudian masih banyak produk lagi. Kemudian ada ini keripik pare, salah satu produk keripik yang berbahan dari sayuran. Ada keripik bayam, masih banyak lagi. Karena tadi mau dibawa ke sini, sepertinya tempatnya juga nggak muat ini. Dan selain makanan, ini juga ada produk UMKM dari kerajinan. Ada serat alam, ada kain perca yang beberapa waktu yang lalu dalam lomba desa wisata juga masuk sebagai produk unggulan Kelurahan Sukorno. Kain perca sebagai salah satu souvenir nanti ketika pengunjung desa wisata Sukorno ini berkunjung menikmati indahnya wisata desa yang ada di Sukorno ini. Termasuk punya batik sendiri ya Pak ya di punya sini batik ya. ciri khas, ya. Batik Wader Pari. Iya. Nanti kapan-kapan sini ya. Bu PJ ini harus melihat Wader Pari batiknya. Wader Pari. Iya. Wader Pari ini terinisiasi karena Sukorno ini terbelah oleh aliran Sungai Papah dan juga luasnya wilayah ini banyak di sektor pertanian bagus sehingga kali ini kita ambil potensi ikannya banyak, ini kita ambil wadernya, kemudian dari sektor pertanian kita ambil padi atau pari dalam bahasa Jawa ini menjadi ikon ciri khas batik Sukorno Wader Pari. Ya. Ini karena juga salah satu desa wisata, desa budaya. Betul, punya program-program apa Pak yang untuk mengintegrasikan semua potensi yang ada termasuk UKM-nya Pak? Potensi dari Kelurahan Sukorno ini kita wadah dengan sebuah kelompok-kelompok, ada desa wisata, kelompok desa planner, desa prima, dan juga tentunya desa budaya.
Ini semua kolaborasi yang disupport dana dari pemerintah kelurahan yang bersumber dari dana desa juga dana keistimewaan. Melalui program pemberdayaan masyarakat UMKM, mulai dari pelatihan kemudian sampai dengan pemasaran produk ya secara online. Oke, nah ini kebetulan karena Bu PJ Bupati ini juga Kepala Dinas Koperasi UKM DIY, Ibu-Ibu dan Bapak ya. Ini pasti langsung melihat produk-produk seperti ini, potensi yang disampaikan oleh Pak Lurah. Menapa Bu Siwi yang bisa disampaikan, ditambahkan supaya masyarakat di sini punya semangat lagi Bu untuk berwirausaha. Nggih, matur nuwun Mbak Marta. Jadi matur nuwun Pak Lurah nih Pak Efni dan Pak Rustam. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di lokasi sini di Sukorno ini kan sudah sangat luar biasa ya. Tadi Pak Lurah sudah nyampaikan desa wisata, desa budaya, desa prima, desa planner. Potensinya juga ada, sudah ini tapi potensinya enggak ada. Potensinya siapa? Yang paling kuat adalah masyarakatnya gitu. Masyarakatnya juga sangat luar biasa. Kenapa saya menyampaikan luar biasa? Karena sudah terlihat ini ada display produk-produk yang sudah menjadi aktivitas atau karya dari teman-teman dari masyarakat yang ada di Sukorno. Tentunya yang paling penting Bapak Ibu, sekarang ini kita harus fokus gitu. Fokusnya apa? Kalau kita bicara ini di sini bicara UMKM ya Pak Lurah ya. Bagaimana sebetulnya UMKM kalau desa wisata harapannya ini juga pastinya ada UMKM. Jangan sampai wisatawan datang ke sini tapi nggak ada produk yang dinikmati. Produknya apa? Bisa food, bisa craft, bisa fashion, foodnya juga bisa untuk oleh-oleh, bisa juga dinikmati di sini. Mungkin Bapak Ibu yang remen masak yang tadinya hanya untuk rumah makan atau rumah tangga sendiri, tapi karena memang punya lebih dan rasanya juga sudah bisa dinikmati kan ini bisa juga. Ini ada apa ini tempat Sukorno ini apa ini namanya ini? Kopi gitu ya. Pastinya ini kan tidak hanya sekedar kopi, bagaimana saat ngopi pasti butuh produk untuk camilan, mungkin kue gitu. Nah, yang paling penting Bapak Ibu kalau kami melihatnya sebetulnya Bapak Ibu ini fokusnya mau di mana gitu. Tapi harus dilakukan riset dulu. Riset itu bukan berarti harus berat kayak benar enggak, tapi melihat terhadap peluang gitu. Kira-kira saya ini akan fokus di produksi atau fokus di distribusi gitu. Jadi karena kan permasalahannya produksinya sudah oke. Tapi ada enggak pasarnya? Kira-kira pasarnya ini mau siapa? Apakah wisatawannya yang datang yang kita tunggu atau kita akan juga jemput bola wisatawan? Kalau bicara Kulon Progo ini kan sangat luar biasa. Kalau dulu ke Kulon Progo Pak Ibni kayaknya jauh gitu ya dari kota ya. Waduh Kulon Progo kayaknya kan kesannya seperti itu. Tapi Kulon Progo sekarang ini Kulon Progo yang sangat luar biasa karena potensinya ada Bandara Internasional Airport yang Jawa Tengah DIY itu internasionalnya kan hanya di YIA. Artinya kita jangan sampai hanya sekedar melihat, hanya sepakai untuk lewat. Orang nggak mau singgah karena apa? Nggak ada sesuatu yang menarik gitu. Menarik untuk apa? Menarik untuk dinikmati gitu. Maka satu itu. Yang kedua saat kita memproduksi pasti kita juga perlu bahan baku. Kira-kira bahan bakunya bagaimana? Ada enggak gitu. Kenapa saya matur ini? Karena kita tidak bisa sendiri-sendiri. Oh iya, saya Sukorno ya udah Sukorno aja. Tapi bahan bakunya kira-kira mana? Pak Lurah ini juga sudah melakukan pastinya melakukan jejaring dengan di kelurahan yang lain. Bahan bakunya mungkin di kelurahan lain, tapi sumber dayanya ada di Sukorno. Dan semua ini pastinya butuh sebuah kolaborasi gitu. Bangun jejaring gitu. Itu yang paling penting itu bangun jejaring gitu. Sekarang pinter itu nomor berapa? Tapi pinter perlu nggak? Perlu. Tapi harus pinter dalam strategi. Salah satu strateginya adalah membangun jejaring dengan kanan kirinya, bahan bakunya seperti apa, dan bagaimana kita tidak hanya melindungi. Kalau kita bicara UMKM, ini kan dinikmati oleh bukan untuk kita, tapi dinikmati sama pasar, ya enggak Bapak Ibu kan dijual gitu. Maka yang paling penting adalah bagaimana produk ini juga memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Rasanya enak, harganya juga
sesuai gitu. Harga saya nggak bilang premium, nggak bilang ini, tapi sesuai dengan apa yang didapat dari konsumen gitu. Dan bagaimana legalitas ini, kalau oh ya memang ini saya cukup PIRT ya PIRT, tapi ini akan kita tingkatkan lagi Bu, saya harus halal. Ayo kita halal gitu. Pemerintah sudah sangat luar biasa, jadi kami di dalam melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha itu sudah dari seluruh aspek Pak Ifni, dari bagaimana peningkatan siapa yang sudah pernah ikut pendampingan pembinaan UMKM dari pemerintah, tidak harus nyebut Sibakul tapi dari Pak Lurah sampun wonten ya. Dari Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo wonten ya. Disperindak wonten ya. Dinas Koperasi DIY. Nah, ada semua. Tapi bagaimana ini kita juga Bapak Ibu pinter-pinter memilih apa sih sebetulnya yang masih memang perlu saya tingkatkan gitu. Karena Bapak Ibu, waduh, baru memproduksi ada pesanan, ikut pelatihan, wah buyar gitu. Maka tadi saya matur, Bapak Ibu yuk bareng-bareng kira-kira Bapak Ibu permasalahannya apa. Catat kecil-kecil aja. Oh iya ini ya saya perlunya ini, saya akan meningkatkan ini. Silahkan kami di Dinas Koperasi dan DIY, karena tadi saya ke Mbak Marta saya selaku PJ Bupati sejak tanggal 22 Mei kemarin Mbak Amni, tapi saya juga masih Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Artinya kami juga mendampingi dari saat teman-teman dari para pelaku UMKM, ya kok saya enggak ini kok punya masalah kayak gini, jangan dipikir sendiri, bisa dengan teman-temannya. Maka sekarang itu bukan bersaing, nek bisa terus diumpet-umpet ke gitu ya. Tapi kalau bisa disampaikan ini loh, produknya seperti ini, pasar, cara ngelola pasar, lebih ke nyapa lah gitu. Kalau saya sering mengelola teman-teman klien disapa, kalau Mbak Marta sudah pernah beli mungkin di WA lagi, Mbak sudah habis belum? Ini kan contoh gitu. Mungkin yang tadinya nggak mau beli karena oh iya punya aku sudah habis gitu. Jadi ini yang harapan kami nanti dari Sukorno Pak Lurah ini juga bisa dikelola. Artinya kita tidak sendiri. Kalau ada dikelola oleh monggo BUMDes atau koperasi, mari kita juga bersatu gitu. Kekuatan dengan sendiri-sendiri dengan bergabung itu beda. Saya memberikan contoh gini, saya menjadi kliennya salah satu apotek gitu. Apotek ini sangat luar biasa. Saya sering sampaikan ke Bapak Ibu. Saya yang nggak tahu terhadap obat yang dikonsumsi oleh keluarga kami, udah habis belum ya? Apoteknya itu sudah WA ke saya, Bu, obat yang ini coba ditengok lagi Bu, sudah mau habis sepertinya, kami ada dan bisa kita kirim gini-gini. Padahal kita sebetulnya tadinya nggak beli, oh iya saya cek lagi. Artinya ini kan pengelolaan ya, pengelolaan dan itu sistem, oh iya dikirim dulu nanti ini produknya ada nanti. Nah itulah sebetulnya yang menjadi strategi-strategi di dalam mengelola sebuah pasar itu. Di Kulon Progo juga ada sudah SE Bupati yang bela beli. Siapa yang sudah gabung ke bela beli? 1, 2, 3. Bergabung ke Sibakul 1, 2, nah kok ibunya itu aja gitu. Tapi artinya saat sudah bergabung ke Sibakul, bela beli sama aja. Ini kita dalam proses, kami akan menyinkronkan antara bela beli dengan Sibakul. Bela beli ini seluruh ASN yang ada di Kulon Progo ada surat edaran untuk belanja produk Kulon Progo. Kalau kita bela Kulon Progo, beli Kulon Progo, artinya mari kita perkuat. Tapi jangan sampai karena ada bela beli terus kita sak-sak produknya, enggak Bapak Ibu. Jadi produknya juga ditingkatkan karena tidak hanya cukup dibeli oleh teman-teman ASN yang ada di Kulon Progo. Harapannya teman-teman ASN ini, Bapak Ibu ASN ini menjadi marketingnya Bapak Ibu. Saat produknya enak, cara pelayanannya juga ramah, akan nyampaikan ke teman-teman atau saudara-saudara di luar gitu. Maka dengan Sibakul nanti kita gandengkan free ongkirnya juga bisa nempel di sana. Jadi ini menjadi komitmen dari kita semua. Kulon Progo punya bandara YIA. Ada yang sudah bergabung di Pasar Kota Gede belum? Sudah gitu. Nah sudah. Nah ini juga masih perlu ditingkatkan Pak Ifni. Jadi hasil evaluasi kami ini produk Kulon Progo ini juga masih
perlu ditingkatkan. Artinya dibanding dengan daerah lain itu juga masih kurang. Padahal produknya sudah sangat luar biasa. Kalau maunya caranya gimana? Silahkan nanti ke Dinas Koperasi, ada teman Plut yang ada di sini, silahkan nanti dengan teman-teman Plut bisa konsultasi dan bisa juga ke kantor Dinas Koperasi. Atau kalau mau enggak berkumpul di sini Pak Lurah, nanti kami di tim Bali bisa mungkin ngurasi produk atau memberikan penjelasan-penjelasan terkait apa yang ada di Sibakul. Jadi kalau sudah digabung di Sibakul, tadi sudah digampingkan Mas Aat, manfaatnya sangat banyak. Tapi manfaat banyak itu tinggal tidak hanya ya masuk terus diem gitu. Tapi bagaimana kita buka apa ada sih yang ada di, oh ya ada pendataan, minimal tahu terhadap kelemahan dan kelebihan kita. Ada mungkin pameran, kira-kira saya bisa enggak ya, oh ada pelatihan, kira-kira saya perlu enggak ya, tadi saya matur kalau enggak perlu ya enggak usah terlalu, ya aku ikut padahal enggak terlalu perlu. Mungkin ada perlu yang lain, lebih fokus Bapak Ibu meningkatkan ke yang lain untuk peningkatan terhadap UMKM naik kelas. Jadi itu memang sekarang itu UKM naik kelas itu bisa enggak? Saya yakin bisa. Sekarang itu bukan yang besar yang bisa mengambil manfaat, tapi yang cepat itulah yang segera bisa mengambil fasilitas dimanapun. Jadi Kulon Progo sudah sangat luar biasa Pak Ifni, jadi ada bandara internasional, nanti ke depan juga ada embarkasi haji, hotel-hotel juga udah di sana. Kalau hotel ada di sini, kenapa produk kita nggak masuk? Kalau nggak masuk karena apa? Itu menjadi refleksi dari kita. Kok nggak masuk kenapa? Jangan nyalahkan hotelnya gitu. Diskusi karena apa ya? Oh iya karena regulasinya seperti ini. Oh iya produk saya seperti. Artinya kan ini kita duduk bareng dengan kepala dingin dan saya yakin semuanya bisa teratasi. Mungkin itu. Boleh dong apresiasi untuk Bu PJ Bupati. Ngomong-ngomong ini Bu-ibu, ini Bu PJ Bupati itu kalau ngendiko tuh sudah kayak 6 SKS. Banyak banget ya. Soalnya lengkap. Lengkap Nah ini informasinya. ngomong-ngomong yang cocok dengan ibu-ibu sama bapak apa tadi yang disampaikan beliau? Yang sama usahanya. Ingat apa? Oh semuanya cocok. Cocok. Satu aja yang paling cocok apa nih? Boleh sebutin. Apa dari Mbak Dinar? Ketemu apa nih apa yang disampaikan? Memperluas pemasaran. Iya, Oke. Yang lain Bu? Apa yang cocok dengan oh sama. Paling gampang gitu soalnya sama aja deh soalnya si Liane lali. Tapi yang jelas nanti Bapak Ibu bisa langsung daftar hari ini juga setelah acara ini bersama Mbak Lista dan Mas Rafael. Jadi silahkan Anda tinggal datang ke meja, daftar biar tahu nanti kalau ada pelatihan, kalau ada pameran bisa ikut dan lain sebagainya itu nanti yang penting daftar Sibakul dulu. Nah termasuk di layar di belakangnya narasumber kita itu ada media sosialnya yang bisa di follow setelah ini ya. Jadi jangan tunggu lagi nanti sekarang juga begitu lihat follow aja dulu ya. Langsung. Oke setelah ini kita mau tanya sama Pak Ifni. Kita juga mau belajar ke Pak Rustam. Betul, jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, sorong tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh wis beres, gak bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan.
Oke, dari obrolan kita tadi banyak sekali yang bisa didapat dan Bapak Ibu yang ada di sini senang banget karena bisa menambah ilmu, menambah wawasan karena kadang kalau nggak ngobrol tuh kita juga nggak tahu ternyata. Iya. Oh iya ya kita tuh harus berjejaring. Oh iya kita tuh harus nyatet kalau jualan. Nah, hal-hal seperti Dan itu. jangan lupa ternyata- kesempatan di Kulon Progo semakin tinggi karena ada berulang Nah. kali tadi PJ Bupati sampaikan jangan cuma nonton Oke, ya. dan saat ini kita akan memberi kesempatan Ada yang mau kepada tanya. Bapak Ibu yang ada di sini yang mau tanya, kita persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Semoga silakan. nanti ada solusi dan jawabannya. Oh tadi Monggo. sudah tunjuk jari Pak Nur. Ayo monggo Pak Nur. Monggo, Boleh berdiri, Pak, biar Diperkenalkan kelihatan. Pak Nur dari mana usahanya apa mungkin iya. silahkan. Terima kasih atas waktunya, saya Nur Rohim. Untuk bidang usaha, kami bergerak di bidang konveksi dan jasa bordir. Jadi kalau dari teman-teman di sini kayaknya semuanya produksi makanan dan olahan ataupun ya yang sifatnya konsumsi. Kalau saya Fashion beda ya? sendiri, saya di bagian fashion dan bordir. Untuk Pertanyaannya apa Pak? pertanyaannya, kebetulan kami ya sudah berjalan sekitar 20 tahunan dan ya alhamdulillah berkembang baik sampai saat ini. Tapi kayaknya untuk pendampingan dari pemerintah ataupun dari dinas terkait dengan jasa jahit dan konveksi serta bordir itu untuk Kulon Progo, apa memang saya yang kurang tahu harus masuk lewat mana atau gimana? Itu Mau jadi bagaimana? informasinya itu Oke. saya kurang jelas ya. Selama ini Bapak pernah cari tahu atau datang ke kantor dinas belum Pak? Kalau ke dinas belum, tapi kalau berkaitan dengan pelatihan itu kayaknya nggak ada yang nyambung. Nggak denger gitu ya apa? Ada yang sering itu ya berkaitan dengan olahan. Oke. Oh ini berarti yang dibutuhkan pendampingan untuk pelatihan. Ya, pelatihan khususnya fashion konveksi. semuanya. Oh semuanya. Oke. Jadi mungkin urusan informasi ataupun teknologi ataupun pendampingan baik dalam kaitan pendanaan ataupun pendampingan skill. Pelatihan skill. Pelatihan. Kalau skill apa Pak yang dibutuhkan Pak? Ya kalau kami sampai saat ini kan mau masuk ke sablon yang komputer. Nah itu kita belum Digital masuk printing di situ, ya? digital printing. Oke. Walaupun di istilahnya medsos itu udah ada lah. Tapi kan kalau alatnya sudah punya Pak yang digital printing? belum. Sekarang Yang manual. Sekarang manual. Bordirnya sudah kalau komputer? bordir manual sama komputer sudah ada. Sudah. Berarti untuk yang kayak sablon itu masih Sablon manual. masih manual. Oke, oke. Iya. Ini Bapak punya karyawan berapa Pak? 4. Ada paguyubannya enggak tuh Pak kalau kayak gitu? Kalau slogan sebenarnya banyak dan kami juga istilahnya kalau ada order yang banyak itu kita Saling berbagi ya? Berbagi untuk saling bantu gitu. Oke Pak Nur, kita mungkin sudah bisa menerima maksud informasi pertanyaannya. Intinya kok aku kira tahu krungu kabar gitu ya untuk yang Untuk konveksi. peningkatan skillnya Oke. ya. Minta dikaroki gitu loh. Oh iya, siap. sudah sekarang loh di karaoke Ini ya. makanya saat ini fungsi kita juga salah satunya yaitu untuk ketemu dengan Bapak Ibu, tahu potensi dan permasalahannya ya di Sibakul ini kita Iya. sarasehan, Iya. kita ngobrol langsung, kita ketemu langsung. Ye, matur nuwun Matur nuwun, Pak Nur. atas Sama-sama. pertanyaannya. Kita akan ke narasumber Iya, yang dan ini informasi juga ya yang dibutuhkan ya. ya. Mungkin sekaligus dari Pak Hifni karena mewakili masyarakat di sini, ada yang punya punya program apa yang kemudian itu untuk peningkatan skill atau kapasitas. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu PJ Bupati, Bu Kepala, yang saya hormati Pak Lurah, Pak Rustam, dan seluruh para hadirin, para pelaku UMKM yang saya banggakan. Untuk program-program DPRD DIY, ada beberapa program melalui aspirasi ya Mbak, melalui aspirasi kita baik pelatihan maupun pembinaan maupun sarasian termasuk kegiatan pada siang hari ini
juga kita beberapa kali melaksanakan bimbingan, diskusi dan menghadirkan beberapa narasumber yang memang berkompeten. Seperti kemarin kita juga mengundang para pelaku usaha, tapi skupnya industri ya, industri, dan kita juga berkaitan mengenai packaging dan juga mengenai pemasaran digital. Ini yang penting. Jadi kami tentu selalu berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Kalau dalam kegiatan siang hari ini kita dengan Dinas Koperasi dan UKM ya. Kemarin juga kita bersama dengan Dinas Perdagangan di Sprindak. Ada pelatihan-pelatihan memang yang disampaikan. Juga ada program-program yang sifatnya hibah begitu ya, program hibah. Terus juga ada program-program yang berkaitan mengenai alat tepat guna untuk para pelaku usaha. Nah ini mungkin memang perlu perlu lebih banyak komunikasi agar kita bisa mengetahui program apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu ya, dan program apa yang tersedia di dinas. Nah, kemarin juga sebelum acara ini saya berkeliling-keliling di Kulon Progo. Kita datang di beberapa usaha-usaha, baik itu di Pengase ya, ada usaha minuman, usaha jamu-jamuan, di Kokap ada usaha gula semu dan lain-lain, di Kalibawang ada usaha makanan ringan, sampai ke Samigalo ya. Kita coba hadir, melihat, terus kita juga lihat prosesnya, Bu. Lihat prosesnya, memang kalau dari semangatnya saya yakin. Jadi Bapak Ibu para pelaku usaha ini punya semangat yang luar biasa. Dan beberapa juga sudah berhasil dan bahkan sampai penjualannya meningkat, terus standarnya juga sudah bagus, terus juga strategi-strateginya sudah lebih maju begitu ya. Cuman memang ini masih perlu ditingkatkan, baik regulasinya, baik dukungan dari pemerintah terutama, juga bagaimana memang pelatihan itu penting ya, pelatihan juga pembinaan, karena yang paling utama adalah sebenarnya kalau berkaitan produksi, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup menguasai berkaitan produksi, berkaitan inovasi. Ya mungkin memang masih ya perlu komunikasi, tapi yang paling penting adalah bagaimana untuk menjual. Jadi kalau kita memang hanya berfokus ke produksi tapi kita tidak meningkatkan kapasitas untuk menjual, itu juga sulit ya. Jadi menurut saya mungkin juga masukan untuk semua pihak bahwa kita perlu meningkatkan bagaimana kapasitas untuk menjual produk. Ini yang sebenarnya yang paling penting. Jadi segmen mana yang tepat dengan produk kita. Begitu. Juga sopo to janjane sing tuku produk kita ini sopo, ini yang paling pertama dan yang paling utama untuk kita tahu. Ya. Jadi pasar kita itu siapa toh? Ya, dan ini juga mungkin perlu melalui kajian ya. Kalau hanya bahasane, saya juga pernah di bidang kuliner juga pernah ya. Ini juga masih berjalan ya. Memang di awal itu ternyata dugaan ya, kira-kira nek buka apa misalnya makanan iki mesti payu nek nang kene iki. Soale nggone laris, nggone napa rame. Ini ternyata setelah kita coba ora payu. Nah ini jadi memang berkaitan kita untuk mengetahui pasar ini memang perlu kajian ya, perlu pengamatan yang cermat, dikaji betul dan disesuaikan dengan produk kita, sehingga kita ketika kita sudah berinvestasi dan membuka usaha tersebut itu benar-benar bisa diterima dan sesuai dengan pasar yang ada. Ini yang perlu kapasitas berkaitan itu. Jadi berkaitan marketing mungkin ya Bapak Ibu ya yang perlu ada dorongan, dan juga kita sekarang ini tidak bisa lepas dari dunia digital, sehingga kita juga perlu mendorong bareng-bareng, perlu menyadari marketing digital ini tidak bisa lepas, sehingga kita perlu belajar bagaimana untuk bisa menguasai strategi-strategi marketing digital, karena di sana juga ternyata peluangnya bisa menjadi luas ya, karena digital bisa menjangkau lebih banyak, bisa lebih luas, kita bisa
berkomunikasi dengan pasar yang mungkin jauh begitu, dan tentu dengan strategi-strategi yang, karena digital sifatnya kan dinamis sekali ya, mungkin selama setahun ke depan strateginya sudah berbeda. Ini perlu kita terus dilakukan inovasi. Kalau kemarin melalui TikTok, penjualan TikTok boleh enggak ya Bu? Boleh ya Bu? Melalui TikTok online boleh ya? Yang penting tidak melakukan promosi boleh, yang penting tidak melakukan penjualan transaksi di aplikasi itu ya. Jadi itu juga sekarang banyak dilakukan ya, sehingga mungkin kita juga perlu belajar bagaimana bisa menguasai media sosial agar apa yang kita jual ini bisa laku. Karena sekarang dengan berbagai macam tantangan yang ada ya Bapak Ibu berkaitan ekonomi, kita tahulah berita yang sekarang ini ada ya, bagaimana agar kita terus meluaskan penjualan, meluaskan pemasaran, sehingga kita bisa mengangkat ekonomi ini bisa lebih kuat lagi, dan UMKM atau UKM ini menjadi salah satu fondasi untuk kekuatan ekonomi nasional, sehingga yuk kita dorong bareng-bareng agar bisa lebih kuat lagi, bisa lebih laris lagi begitu. Mungkin itu, terima kasih. Yeah. Pak Yuni, kalau tadi misalnya ini kelompok atau ada beberapa orang yang sama-sama pengusaha sablon tadi misalnya, untuk mengajukan misalnya kami butuh pelatihan gitu, boleh nggak sih Pak? Melalui ya pokirnya atau ya? Boleh. Kita sangat terbuka sekali dengan usulan ataupun program yang dibutuhkan ya oleh kelompok-kelompok Bapak Ibu ya. Cuman kita juga perlu ngecek nih dengan dinas nih, kira-kira ada enggak yang sesuai ya, yang pas itu seperti apa. Dan mungkin juga kita perlu konsultasi dulu ya, dan juga diskusi. Mungkin ternyata yang lebih tepat itu pelatihan yang berkaitan sisi marketing sebagai contoh ya, itu. Jadi kita ya perlu ngobrol begitu ya, yang agar kita bisa menemukan pelatihan yang tepat nih. Kata kuncinya adalah lebih tepat ya untuk kebutuhan ya. Oke, baik. Nah, terakhirnya ada Pak Rustam juga yang mungkin bisa kasih masukan-masukan dengan kondisi yang ada di sini sebagai pelaku UKM ini, apa yang perlu dilakukan Pak untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Minta tolong Mbak Tata ini disemangati dulu Mbak. Kayaknya yang kita yel-yel dulu ya. Iya. Oh, baik. Kita yel-yel dulu biar ya. semangat, biar tepuk tangannya nanti juga menyemangati kita. Oke ya, siap semuanya? Siap. UMKM naik kelas, Jogja istimewa. Sudah semangat. Terima kasih. Pak Rustam, monggo Pak. Mimpinya sudah bangun ya. Ibu PJ Bupati yang saya hormati, Pak Ibni, Pak Lurah, dan teman-teman UMKM yang berbahagia. Mohon maaf, jadi memang agak sedikit lama ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan, bahkan ditunggui oleh Ibu PJ Bupati Kulon Progo ini luar biasa dan istimewa sekali. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini sebetulnya semua sudah habis dikupas oleh Ibu PJ, begitu jelinya, potensi sudah disampaikan, kemudian keinginan sudah ditampung oleh wakil kita. Ketoknya pun genep nih. Cuman ada beberapa yang sedikit bisa menginspirasi kita bahwa satu hal nih, monggo yang belum bergabung kepada asosiasi yang ada nih, segera bergabung. Karena tadi saya dengar masih ada yang badine piro, ini masih agak judek sedikit. Karena apa? Mestinya kita sudah lewat gitu pelajaran beberapa waktu yang lalu gitu ya. Karena apa? Karena BEP, break even point, Bu Ani nek coro Simbah itu sudah pernah disampaikan dan pernah kita bahas diskusi bareng. Kemudian yang legal standing atau perizinan atau apalah gitu yang terkait dengan itu
ini masih dilakukan oleh teman-teman, apalagi yang baru. Kowe wis duwe apa? Ini belum. Padahal sudah pernah kita himbau bahwa mari sebelum kita usaha berjalan itu izin ditempuh dulu. Ujur nek PRT-nya inilah yang perlu kita diskusikan lagi di hari-hari ke depan. Ya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan Bu PJ, Pak Hipni kaitannya dengan marketing ini sudah mau tidak mau tadi di Sukorno sudah melakukan dengan nonton sing lewat TikTok. Napa? Napa Bu? Lewat napa Bu? Oh, nggih. Leres nih. Jadi di antaranya itu kemudian juga kita bisa melihat di media itu untuk belajar bagaimana membuat promosi. Makanya sarang-sarang ada hari ini kita sudah juga diinspirasi dengan Mbak Tata dan Mas Kuale. Oh sama aja. Jadi ini yang tentu saja menjadikan kita bersama harus lebih selalu belajar dan belajar. Dua hal yang perlu kami sampaikan, kalau peningkatan kualitas produk ini satu keharusan. Inovasi berkala. Nek bedino diru inovasi niku wah kok jelehan gitu nggih. Selalu berubah. Tetapi secara berkala kemudian yang sudah punya yang ada di market shop-nya, mungkin ada di showroom-nya gitu nggih. Niku nek noto barang nggih rada dipindah-pindah ya. Kita bisa melihat di pasar modern nggih, warung-warung modern. Bapak Ibu kan sok juga seneng ke sana to nggih. Nganti nggone dhewe lali dituku. Nah ini. Nggih to, keripik pare kenapa harus di sana? Di sini ada kok. Nah, itu monggo untuk itu perlu dilakukan. Itu sebuah inovasi. Wong noto mawon perlu pengalaman nggih. Oh, sing kotak diworke rada bunder gitu. Biar tidak gelundung dan sebagainya. Kemudian efisiensi yang harus dilakukan. Banyak teman-teman kita belum melakukan efisiensi. Nggih. Masih nun sewu ada sedikit geladrah. Apalagi tentang inovasi packaging. Ini sedikit kritik untuk kita, untuk saya dan teman-teman. Satu contoh, bentuk botol, ini mestinya isinya napa nek botol? Cair nggih. Tapi masih ada botol niku diisi kristal. Nggih, kurang tepat lah. Nanti kita sama-sama. Kalau sok meneng mawon, iki kapan ono waktu tak kritik kan gitu. Nah, marilah kita selalu berinovasi tentang packaging. Kemudian kita kalau tahu diajari Mbak Dinar nih, the package is the product gitu nih. Apa artinya aku ya radong. Pokoknya intinya produk dan packaging itu merupakan satu kesatuan yang mencerminkan harga. Kalau tadi ngitung BEP ini mboten namung BEP produk, yo sampai kalau sudah sampai di pasar harus dihitung distribusinya bagaimana, gudangnya di mana. Ini melalui sudah kalau GoFood ya ini, kalau digosenkan berapa dengan jarak sekian, ini harus kita punya perhitungan-perhitungan yang ini juga perlu referensi. Setuju nggih ini dilanjut diskusi untuk yang akan datang? Terima kasih sekali. Saya kira gitu ya. Mbak. Matur nuwun. Ini waktunya sangat sempit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rustam dan tadi juga masukan-masukan dari Pak Hipni. Memang kayaknya kalau waktunya kita itu terbatas sekali, Pak. Iya. Jadi nanti justru yang ditunggu-tunggu ada sambungannya apa ya, Pak? Gitu ya. Termasuk nanti Pak Hipni. Betul. Menyambung lagi atas usulan dari Pak Lurah dan nanti Bu PJ Bupati kalau inline, kalau sama ya pasti akan berjalan. Kita berikan tepuk tangan dulu ibu-ibu dan bapak untuk narasumber kita. Bu PJ matur nuwun, Pak Hipni matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun sangat. Semoga makin semangat menemani para pengusaha yang ada di sini. Pak Rustam sekali lagi nanti tinggal diagendakan lagi. Mungkin bareng dengan Dinas Koperasi UKM. Iya. Dan ibu-ibu gimana, makin semangat apa makin bingung? Semangat. Oke. Kita cek nanti semangatnya lagi ya.
Iya, kalau ibu-ibu semangat, kita semangat gak? Tambah semangat dong. Semangatnya apa? Semangat, pokoknya semangat untuk jalan-jalan ketemu dengan pelaku UMKM yang lainnya. Minimal di sini nanti jalan-jalan ke sawah ya. Iya. Yang jelas harus ketemu langsung sama Lista dan Rafael. Iya. Buat hari ini ningkatin diri dengan tambah legalitas, dengan minimal punya NIB. Betul. Ya. Jadi nanti daftar Sibakul langsung hari ini. Dan Langsung hari ya. ini Semuanya daftar, termasuk Pak Nur juga nanti bisa daftar, bisa tanya bagaimana saya bisa dapat pelatihannya. satu lagi yang gratis adalah foto Foto produk. Iya, Nah. nanti ada Mas Ale yang akan membantu ibu-ibu ya. Silahkan, gak boleh bayar ya. Enggak, gratis. Oh gratis, Itu sok bayar ya. Kita semua didanai oleh dana keistimewaan. Senang banget, semoga makin semangat karena sebagai pengusaha tidak akan pernah lelah untuk berusaha, menaik kelaskan, berinovasi, berimprovisasi kreatif. Dan kita akan selalu menemani ya. Iya. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Pamit undur diri dari Sarasehan Sibakul, tapi kita semuanya akan terus menyemangati seluruh pelaku usaha di DIY. Kita semangatin Bapak Ibu yang ada di sini, kita yel-yel UMKM naik kelas Jogja istimewa.